Rahmi. Teng mriki wonten Bu, mboten wonten teng mriki. Serius wonten wonten. Wontene teng pundi? Di luar sini. Sepakat? Sepakat. Tidak ada Pak, aman. Jadi jenengan teng pundi mawon, alhamdulillah gas neng. Dan rata-rata teman-teman, karena saya itu di satu kota yang ada pondok besar, yang para lelakinya itu sering ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, itu sering dapat safarnya agak lama itu. Makanya termehek-mehek gitu. Di situ itu pertama. Jadi pokoknya diusahakan yang paling dianggap penting itu cuman Allah. Kalau sudah bergeser dari situ, biasanya Pak, Bu, ngapunten, itu biasanya akan natural timbul masalah. Timbul apa? Problem. Timbul tantangan. Ya, timbul tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain dianggap penting, siapa yang dianggap penting? Allah. Nih, yang paling sering, saya ulang lagi, yang paling sering dipikirin itu cuman Allah. Nek panjenengan dalam satu hari ingat suami, ingat anak. Coba ingat anak panjenengan, belum pulang sudah izin sampai jam 5 belum pulang, jam 7 belum pulang. Gelisah panjenengan? Masih gelisah. Coba tetap ingat dua-duanya, tapi yang paling diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mesti gelisahnya apa? Jadi tentrem, jadi tertata. Saya sering gelisah terutama kalau istri atau apalagi anak izin jam sekian, ya kan, sampai jam sekian tapi belum pulang-pulang. Ibu juga pernah gelisah Bu, bapak belum pulang Bu? Atau belas? Pernah nggih? Pernah. Bapak pernah, Ibu, atau bapak malah merdeka ketika ibu izin, aku seminggu Mas melu training, Masya Allah. Gimana Pak? Gandoli nopo? Yo iki sing tak tunggu-tunggu. Yang mana ini Pak? Masih mulai angel lagi. Saya jujur pernah ketika itu pas istri saya izin ke tempat mertua tuh malah kadang-kadang saya plong gitu, nggak ganduli. Bayo alhamdulillah iso konsentrasi. Saya nggak munafik, sekali lagi saya nggak munafik. Saya nggak istiqomah gandoli terus. Kadang-kadang juga pengen apa? Pengen sendiri di rumah. Karena apa? Pengen semedi Pak. Serius. Semedinya lelaki itu kalau kurang Bu, serius. Sering migrain kami Bu. Serius, sering migrain. Makanya kita butuh apa? Aku gak enak terus nih gitu. Kenapa saya ini gak enak terus? Buka aib dewi, gak enak. Jadi apa? Karena apa? Kurang ngobrol sama temen dan lain sebagainya, itu juga ya berbahaya bagi kami. Ngobrol sama guru dan lain sebagainya. Ya. Makanya itu pertama apa tadi? Paling penting sinten? Allah. Paling sering juga, penting, sering. Makanya nih, selain sholat, selain tilawatil Quran, abah saya yang berpesan, Yos latihan ngeplek nih zikir neng ati. Bapak saya cuma bilang kayak gitu. Artinya saya juga nggak paham dulu. Bagaimana yang namanya zikir ini, apapun. Jenengan suka zikir yang jenengan apa Pak? Yang paling favorit? Apa ya? Hah? Semuanya? Wah, semuanya ini luar biasa nih. Jadi mungkin beliau mau kemana-mana langsung zikir pagi, zikir sore, dan saya pun sekarang jujur Bu, zikir pagi, zikir sore itu saya nggak bisa istiqomah sehari 2 kali. Paling 1 itu udah alhamdulillah. Itu pun pas naik motor. Betul ya. Ada yang sama? Ya, sama. Oh, nggak ada yang sama ini. Oh, karena lupa semua. Wah, ini tambah bahaya lagi. Ya kan? Jadinya minimal apa? Pas naik motor itu loh. Atau naik mobil. Saya nggak bisa cerita mobil karena saya nggak pernah naik mobil kalau nggak dijemput atau bersamai, atau saya pas nyewa mobil itu saya naik motor. Dan saya bersyukur
Sekarang udah agak dikurangi, ya nggak tahu beban atau nikmat ini. Saya kalau nganter anak saya yang ketiga itu nggak 1 jam lagi, setengah jam. Karena pindah dari Padepokan Sekolah Alam ke Watu Ireng. Nama-namanya Sekolah Alam tapi Watu Ireng. Lucu Watu Ireng. Jadi agak lama, jadi ternyata nganter anak yang agak lama itu menimbulkan apa? Kesadaran untuk berzikir. Dan qadarullah ke arah Gondang Rejo itu, Tenggemolong, arah ke sekolah anak saya itu banyak jalan yang lubang-lubang, Bu. Makanya zikir astagfirullah, kok saya ono ning Jawa Tengah dalan ngene iki. Coba bayangin, ternyata ada hikmahnya semua. Dan Masya Allah, ini diuji lagi nikmat. Pak, yang paling susah itu ketika diuji nikmat. Saya nemu sama istri saya jalan ya Pak, yang halus. Yang halus, tapi bedanya yang jalan yang halus ini itu ada naikan sama turunan yang agak ekstrim. Dan bayangin Pak, dari yang setengah jam itu kan kalau bolak-balik 1 jam, walaupun saya biasanya cuma nganter tok, jemputnya itu Mas Diar biasanya yang nemenin saya di rumah. Itu Masya Allah, nganter kan yang nomor 3 sudah saya antar di dekat rumah. Yang nomor 2 ini nganternya agak jauh Masya Allah. Ketika pulang kan cuma ada saya, istri sama yang kecil. Barokah nganter setengah jam, pacaran rutin tiap hari. Minimal ndek-ndekan setengah jam. Bayu, pacaran ini sampai disambi ngoten niku. Ibu, assalamualaikum. Bayu Mas, aku iso ora. Niki saya testimoni bisa seperti itu baru ketika anak saya ini agak jauhan dikit. Tapi sempat pas pandemi itu kan nggak diwajibkan untuk apa? Untuk sekolah. Belas, gak tahu pacaran makannya kok engkel-engkelan. Ternyata karena tidak apa? Nganter anak lagi. Ya. Berarti kita harus nyokolin anak kita jauh, Mas. Ya enggak juga. Ya enggak juga. Ya. Karena apa? Kita bisa kemana-mana nanti. Modus. Itu loh, karena nggak mungkin coba. Bapak insya Allah tahan. Kalau ibu-ibu coba lihat dawet selase, lihat ada makanan apa. Kan karena saya nganggur ya di rumah. Mbok mampir sik to Bi tuku anu. Mesti ngono kuwi. Kan akhirnya timbul apa? Ngobrol. Dan dawet selase niku Bu namung 8.000 Bu. Ya Allah. Ndek-ndekan ngono 8.000 matur suwun ya. Ya Allah tuku 8.000 matur suwun. Panjenengan coba untuk mendapatkan terima kasih kepada istri kadang-kadang udah dibeliin mobil sekalipun ngomong thank you wangel. Betul napa nggih niki? Ya betul ya nggih, ya yes. Bu, assalamualaikum Bu. Nggih. Jenengan sering matur nuwun ke Bapak, Bu? Jawab. Nggih, ngapunten, Pak. Niki mboten nonton jawaban nggih. Jenengan ketinggalan radi agak susah ini. Selamat menikmati. Masalah. Bu ya. Nanti ingat, ini hanya testimoni dan saya tidak pamer, Bu. Gue apa tuh pamer? Itu pun yang nitipin Allah. Saya cuma apa? Ternyata modal nganter itu Masya Allah. Akhirnya, makanya ngapunten. Jangan mengartikan setelah pulang kajian ini mobil, motor itu adalah tempat apa? Alat transportasi. Itu adalah tempat buat ngobrol. Jenengan barokah yang punya mobil gede-gede, rugi kalau di dalam keluarga panjenengan nggak pernah ngecamp, rugi, wis rugi. Mending mobilmu dolen, Bu. Apa wakaf no tenan. Aku langsung tak ancem ngono wae. Lho, kene sing sepeda motor ndek-ndekan tuh ada magicom-nya. Di belakang saya itu ada kayak apa Pak namanya? Napa Pak namanya? Box. Kargo. Langsung kargo. Ya box itu ada boxnya itu, Masya Allah. Saya sering buat anu. Dan itu saya nggak bisa bawa apa itu? Bawa kemah, Bu. Akhirnya nyewa lagi 100.000 lah. Kan kalau ke Kemuning kalau di sana ada atau di Pondok. Saya biasanya rugi wis kok. Panjenengan nek wis nggur ngemol ning Dufan wis rugi. Ning ndi lho ning Wonosobo golek ngono ngedeke. Dan mobil tuh kalau udah yang gede-gede apa? Fortuner. Karena kemarin saya dijemput diantar sama Persatuan Komunitas Fortuner. Kan gede-gede tuh. Itu mau ngangkut apa aja bisa. SG atau Fortuner, Pajero, Innova, sing gede-gede nama meneh Hi-H. Nek sampe duwe Hi-H,
Nggak tahu ngajak anak istrinya ngecamp, gak barokah. Aku langsung gitu. Kalimatku rungokno, Pak. Gak barokah mobilmu. Harus melilik. Gak barokah mobilmu. Saya langsung aja. Apalagi jenengan punya bis mini. Nggak pernah ngajak apa buat ngecamp. Ya. Apalagi jenengan apa? Jangan ikut ngecamp yang apa? Sekolah-sekolah aja. Karena berbeda, Pak. Itu kan rame-rame. Berbeda kalau sendiri. Jadi tekan ngendi-ngendi. Enak ini kalau kayak gini. Nah, yang ketiga, ciri Allah inaf itu, ingat, satu tadi, Allah yang paling penting, Allah yang sering dipikirin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, orang-orang yang tepat yang ada di dalam keluarga selain dua tipe tadi, selain dua ciri tadi, yang ketiga adalah, ingat, ini tetap naik turun, Pak. Bahagianya, bungahnya, happy-nya saat apa? Dia lagi dekat dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahagianya itu saat apa? Berlimpah nikmat materi. Makanya coba, jenengan itu baru sadar kebersamaan itu mahal setelah apa? Setelah sudah tua. Anak-anak sudah mulai gede. Tapi coba, kayak saya ini cobanya, yang masih punya anak kecil, yang dititip anak kecil ya Bu, selain saya, Pak. Nah kan, pengennya kan nuitip nih. Yuh, iki piye tuitipnya mbak, apa titipnya tonggo, apa titipnya daycare. Gitu. Wes jujur wae, jujur wae. Wes kadang-kadang itu kayak gitu. Kadang-kadang saya juga apa? Pengen segera nitipin itu. Maksudnya sesekali loh ya, enggak tiap hari. Tapi coba yang anaknya udah gede-gede. Ya Allah Mas, kalau namung tiang kali teng griya. Wis ning UII, wis ning UGM, ono sing ning Mesir, ono sing ning Yaman. Bahkan kemarin saya 2 jam itu disilaturahmi sama teman saya yang baru aja lulus dari Darul Mustafa, yang guru besarnya lagi di Jakarta sekarang, Habib Umar itu, Masya Allah, Al-Hafidh. Itu banyak cerita-cerita tentang apa namanya ya, pernikahan dan lain sebagainya di Yaman. Beliau cerita ke Yosi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, cirinya memang cuma 3. Tetapi ingat, sebaliknya, kalau jauh dan lupa, berarti ini sudah sebaliknya. Ya kan? Makanya kalau 3 ciri ini terinstal terus, minimal apa? Ngapunten. Gak mungkin saya dan panjenengan, kulolan panjenengan terus di track yang sama terus 3 ini terus, Bu. Gak mungkin. Tetapi apa? Untuk reminder. Kan coba, panjenengan kan sudah berikrar bahwa nikah untuk ibadah. Ya kan? Ibadah itu kata kuncinya adalah liyazidkum ta'ah, bertambah ketaatan. Makanya dievaluasi piye bulan Safar iki apa iki? Targetannya ini cuma 5 menit 3 menit sama suami sama istri. Serius, apalagi saat niki Bu, ya Allah. Wes gak karo-karon wis ono LGBT dan lain sebagainya. Bahkan masih berapa kali saya sering nemui ada lelaki yang menikah, dia baru sadar bahwa yang dinikahinya juga lelaki. Loh, itu nggak sekali 2 kali. Itu bayang nonek ketika hubungan intim tuh opora ndelok, opora sadar itu. Baru tahu setelah 5 tahun lebih, Pak. Ngapunten. Kalau baru 3 bulan, 2 bulan kan gampang ya. Masya Allah. Ayo Bu, serius. Panjenengan memperbaiki terus serius. Akan efeknya itu sampai ke anak cucu keturunan. Makanya barokah sini lagi. Saya itu cerita bukan saya besar-besarin pondok ini, enggak. Barokah di sini kemarin di Solo ada satu pondok namanya Alima. Pondok tahfidz juga, tetapi khusus sing mahasiswa. Kalau yang masyarakat rumah Quran sampai ratusan itu ibu-ibu. Besok tanggal 10 September itu mereka minta tat ngajine nggo kapan-kapan yang hotel sing intensif, Masya Allah. Jadi minta apa? Yang
khusus, ya kan? Karena di pondok sana nggak ada aula